Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamzah Zulkarnain. Saya merupakan dosen tetap Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya ampu di Prodi Informatika. Mata kuliah tersebut adalah struktur data dan algoritma. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan pelaksanaan kuliahnya dilaksanakan di salah satu laboratorium komputer yang ada di Universitas Sulawesi Barat. Struktur data dan algoritma merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Informatika yang diselenggarakan pada semester genap. Adapun materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini antara lain algoritma dan flowchart, array, list, linked list, vector, map, queue, stack, tree, graph, algoritma pencarian, dan algoritma sorting. Komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah keaktifan di kelas, kemudian ada tugas, selanjutnya UTS, dan yang terakhir adalah UAS. Masing-masing komponen ini terdiri dari 20% untuk keaktifan di kelas, baik itu keaktifan untuk bertanya maupun keaktifan menjawab. Selanjutnya, bobot tugas juga terdiri dari 20%. Sedangkan bobot UTS terdiri dari 25%, sedangkan yang terakhir UAS bernilai 35%. Berikut ini adalah salah satu rekaman video pembelajaran yang dilaksanakan di lab komputer dengan menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Ada yang tidak puasa? Ada Pak. Bagus. Oke, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah belajar tentang struktur data yang namanya stack. Stack ya? Oke. Dan prinsip dasar dari stack adalah FIFO ya. Oke, nah pada LIFO ya. Oke. Dan di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Q. ya, cara bacanya adalah Q, key, atau trian yang lebih simpel. Yang jelas bukan kue ataupun kue lapis. Nah, oke, namun sebelum itu silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Yang itu apa aja? Oke, saya kan sudah menitip ke ini ya, ke Ketinya untuk mempelajari tentang Q. Ya, mungkin ada yang bisa berdasarkan tugasnya kan saya minta kalian pelajari ya. Sebelum kita masuk, kalian pelajari dulu. Ada yang bisa menangkap apa itu Q? Kata-kata? Ya. Ya. Q adalah struktur data di mana data yang pertama kali dimasukkan adalah data yang pertama kali bisa dihapus atau dikirim. Oke, berarti kalau perbedaannya dengan stack, kalau stack itu yang terakhir masuk maka dia yang terakhir keluar dari dia pertama keluar ya. Kalau di sini dia out. Oke, ada lagi? Ingin menjelaskan apa yang kalian pelajari tentang Q atau key? Ada lagi? Ada yang bisa menjelaskan fungsi-fungsi dasar yang ada di Q? Ya, katakan dulu lah, seperti biasa, katakan dulu. Ada? Saya Pak, Ya, silakan. definisi dasar itu kayak offers digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam queue. Oke. Bisa juga menggunakan remove untuk menghapus elemen yang ada dalam queue. Ya. Bisa juga Namanya sebenarnya itu NQ dan DQ. ya Itu namanya. NQ Ya. itu Pak untuk mengetahui elemen yang paling depan Ya. dari queue tersebut. Dan NQ itu Pak untuk mengetahui elemen yang paling belakang dari queue tersebut. Oke. Jadi sebenarnya istilah yang digunakan itu adalah untuk memasukkan elemen ke dalam antrian. Sebenarnya namanya NQ. Kalau ingin mengeluarkan atau memanggil elemen dari antrian, mengeluarkan dari antrian itu namanya DQ istilahnya ya. Tapi di Java itu kan sudah ada kelasnya yang dibuat sendiri. Ada di Java Util ya. Nah, di situ sudah ada fungsi-fungsi yang dibuat sendiri oleh Java.
namanya adalah over atau add ya. Bisa juga menggunakan remove atau pull. Nah itu akan kita bahas satu-satu ya. Langsung saja nih. Jadi sebagai pengantar sebenarnya di sini struktur data linear. Jadi sama stack yang ini juga adalah struktur data linear ya, dengan prinsip first in first out ya. Artinya elemen yang pertama kali masuk ke dalam antrian ya akan menjadi elemen yang kedua. Nah kalau kita lihat dari sini proses memasukkan itu namanya NQ ya, itu istilahnya. Kemudian untuk mengeluarkan dari antrian maka NQ. Ada namanya batch, ada namanya front ya, ada belakang, ada depan ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang stack itu dia atas bawah ya. Kalau ini depan belakang ya. Oke, yang harus diingat karena kemarin saya ngajar di kelas sebelumnya itu kayaknya mereka susah terlepas dari stack. Ketika kita menggunakan fungsi pick, fungsinya apa? Untuk mengetahui nilai yang paling atas. Padahal ini kan bukan atas ya, tapi depan dan belakang. Sini ya bedanya. Jadi beda yang pertama adalah percentage of-nya, prinsipnya. Kemudian beda yang selanjutnya yang seperti ini. Ya, kalau kita visualisasikan antrian itu biasanya berbaring, ada depan, ada belakang. Sedangkan kalau stack dia ada di bawah, atas. Ya, oke. Sampai sini aman ya? Aman. Oke. Nah selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari antrian pasti tidak asing lah. Kita kan selama ini selalu mengantri ya. Ya Pak. Walaupun banyak juga yang selalu melanggar antrian ya. Datang belakang mau cepat. Oke, antrian yang pertama, antrian pengisian BBM pada SPBU. Tidak mungkin kan kalian datang di belakang habis itu saya anaknya siapa gitu kan. Tidak bisa. Kalau seperti itu artinya kalian tidak ngantri. Oke? Jadi kemarin saya juga ditanya, bagaimana kalau misalnya saya tidak ingin seperti itu prinsipnya? Ya udah berarti bukan antrian namanya. Oke? Kalau antrian prinsipnya kayak gitu tadi, first in, first out. Keluar dari prinsip itu, maka dia bukan antrian. Bagaimana kalau kasus saya tidak seperti itu? Ya udah jangan pakai antrian. Oke? Oke. Kemudian contoh selanjutnya, antrian di bank. Nah, antrian di bank kan kita datang ke bank, biasanya kan langsung ada nomornya kan? Iya, Pak. Dan dia dipanggil berdasarkan nomor. Nah, proses pengambilan antrian itu namanya NQ. Ya, NQ. Nah, pada saat kalian dipanggil itu namanya proses DQ. Oke. Nah, kalau misalnya kalian sudah diambil. Kalau kalian sudah dipanggil, otomatis nomor kalian itu sudah tidak ada di dalam antrian. Ya? Iya, Pak. Oke, jadi kalian tidak mungkin dipanggil 2 kali. Maksudnya sudah dipanggil dan dipanggil lagi. Tapi kalau 1 kali dipanggil 1 kali 2 kali ya itu bisa saja. Kalau kalian belum maju dipanggil lagi, belum maju dipanggil lagi. Tapi kalau kalian sudah pernah dilayani, maka tidak mungkin kalian akan dipanggil kembali. Kenapa? Karena nomor kalian sudah tidak ada dalam antrian. Selanjutnya antrian pada kasir. Di Alfamart biasanya Alfamart, dan seterusnya. Kalau di toko-toko kecil kan biasanya jarang ditahan antrian. Walaupun ya terkadang juga kalau misalnya interview sekali-sekali. Yang sering itu biasanya di Alfamart ya. Ya. Kita mau sebut Giant, nggak ada Giant di sini. Oke, selanjutnya, nah kalian mahasiswa diminta untuk memberikan contoh. Ada yang bisa memberikan contoh antrian selain yang ini dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Kalau misalkan di mau masuk di pesawat itu masuk tiket pesawat. Kalau mau masuk ke pesawat kan biasanya tuh antri yang pertama sesuai urutan nomor tiketnya. Itu ada antrian tapi tidak sesuai dengan nomor tiketnya. Oh, iya. Ya itu ada antrian tapi tidak sesuai dengan nomor tiketnya. Tapi siapa yang mulai ke depan itu, maka dia yang dilayani dulu. Ya. Tapi itu tetap antri, betul. Itu antrian. Pada saat kita masuk ke gate, sebelum masuk pesawat kan ada gate kan diperiksa tiketnya satu-satu. Itu antri, tapi tidak berdasarkan. Karena repot juga kalau misalnya orang yang paling di belakang duduk harus ditunggu dulu kan. Itu. Ya. Jadi sistem antriannya tetap siapa yang duluan datang ke depan situ, maka dia duluan dilayani. Tapi itu antrian, betul. Ada lagi yang lain? Jawab Arif, tetap catat kan? Antrian, sering Pak. Oh iya. Antrian di apoteker Pak. Itu kayak apoteker itu orangnya. Apotek. Ya. Kan itu mau ambil antrian tiket Pak, baru memanggil secara nomor Pak. Ya itu kalau di apotek yang bagus ya. Ya. Kalian sering kan ke apotek kan?
Ada yang ada nggak? Robot aja. Modul yang cepat. Ya. Anggaplah itu apotek yang ada antriannya. Oke. Yang lain mungkin masih ada? Ya. Makanan cepat saji Pak. Makanan cepat saji. Contohnya? Drive-thru deh Pak. Drive-thru. Oh iya. Iya, itu tidak mungkin kita melanggar. Iya. Tidak mungkin. Iya. Walaupun perjalanan kayak gini kan bisa ini, tapi tidak mungkin kita duluan kayak gini. Kalaupun kita duluan, pasti makanan kita belum selesai. Ya, itu sudah pasti antrian. Walaupun tidak ada nomor antriannya, itu sudah pasti ngantri itu. Ya, kalau drive-thru ya. Bahkan saya pernah kayak gitu. Dulu kan manusia kan yang layani kita. Iya. Sekarang diganti kan? Robot. Nah, saya nggak tahu kalau itu sudah ganti. Saya langsung aja kok. Langsung aja. Ternyata saya tidak dilayani. Pak tadi udah pesan. Maka akhirnya di depan itu pas di penyerahan makanan itu baru saya dicatatkan pesanannya. Oh, katanya tidak sih dari depan. Iya, saya juga tidak tahu. Karena sebelumnya itu yang setahu saya ya, waktu saya drive-thru dulu itu manusia yang melayani, mau pesan apa Pak? Habis itu pesan baru kita ke depan kan? Nah sekarang saya cari tuh orangnya, tidak ada orangnya. Ternyata kita singgah di situ di mesinnya untuk menyampaikan itu kan? Ah itu. Tapi kalau di drive-thru itu pasti antri, nggak bisa lewat itu. Ya, kecuali kalau misalnya kita drive-thru dan makanan kita banyak sekali. Bisa saja kita diminta untuk keluar dari drive-thru dan tunggu di parkiran nanti diantarkan. Dia nggak panggil, antarkan dia. Ya. Cuma kalau biasanya kan orang drive-thru itu kan biasanya untuk satu orang dua orang kan. Iya. Tapi biasa juga ada juga kadang-kadang orang untuk satu keluarga. Jadi itu biasa lama. Kayak kantor Pak. Iya. Tapi dia tidak mau masuk antri. Malas turun di mobilnya kan atau di motornya. Jadi. Oke. Segera seperti itu ya kalau contohnya di kehidupan sehari-hari. Ya, karena ini sudah bukan hal yang asing lagi. Kemudian selanjutnya contohnya dalam pemrograman antrian pada sistem pemesanan. Kalian pernah makan pesan di GoFood? Enggak. Oh, belum pernah. Ada juga di sini ya. Oke. Nah. Oke, Pak. Intinya kalau kita pesan lewat sana, pasti kita mendapat nomor antrian. Ya. Dan pasti akan mengamuk si drivernya ini kalau pesanannya duluan masuk, kemudian ada orang yang baru datang dan dia dilayani. Ya, jadi di situ itu pasti akan kelihatan, di programnya itu akan kelihatan siapa yang masuk duluan, siapa yang selanjutnya, maka itu akan menjadi prioritas untuk dilayani. Itu contoh ininya. Kemudian selanjutnya ada juga antrian pada aplikasi chat. Ya, antrian dari aplikasi chat. Kebayangkan kalau misalnya kalian kirim ke ASS, kirim dulu, habis itu yang banyak ya, berapa baris, habis itu WSS lagi di bawahnya. Kalau tidak pakai antrian, bisa saja ASS, WSS baru pesan kalian. Kalau tidak pakai antrian, kenapa? Karena dia kan kecil kan? Kecil mestinya dia lebih cepat kan? Ya bang. Kirim yang berat ini kecil aja biar cepat sampai. Tapi karena dia menggunakan sistem antrian, dia tidak peduli. Apakah dia banyak pesannya, sedikit pesannya, pokoknya sesuai dengan yang kita ketikkan. Bayangkan tuh berantakannya kalau kayak gitu, ada yang ngirim foto, ada yang ngirim ini. Ya. Kalau dibandingkan foto, video itu kan lama sampainya kan, dibandingkan dengan pesan kan. Tapi kalau kita ngirim duluan video, kemudian pesan, ya pasti akan tetap terkirim dulu Videonya. Karena dia menggunakan apa? Sistem Antrian. antrian. Kalau tidak sistem antrian, saya yakin pesan duluan kita. Ya. Jadi kita kirim, coba pernah lihat video ini. Ternyata videonya belum terkirim dari tadi tuh, masih loading aja. Ya. Oke, kalau dari kalian mungkin contohnya apa? Pak. Ya, silakan. Aplikasi musik. Daftar musik biasa Pak. Aplikasi musik ya, ada ini ya, playlistnya ya. Ya, itu ada antrian. Kalau kita menggunakan mode antrian ya, karena bisa juga di shuffle kan? Bisa diacak. Jadi random. Maaf. Oke, yang lain ada? Dalam pemrograman kira-kira? Yang kalian hadapi saja sehari-hari. Kalian kan sering menggunakan aplikasi kan? Apa kira-kira? Apa kira-kira yang ternyata ini antriannya? Ya, Seperti transfer yang pertama kali masuk dan transfer pertama kali keluar Pak gitu. ya. Jadi, oke. Itu salah satunya. Kemudian kalian pernah dengar Flip nggak? Flip. Belum. Aplikasi Pak. Ya, aplikasi transfer itu yang berarti. Ya, Nah, Pak. dia kan biasa itu ada banyak antrian kan, ada banyak
kita saat kali ngirim itu ke banyak tujuan, Banyak bank. ya. Dan biasanya beda-beda jumlahnya. Bayangkan kalau saldo kita tidak cukup, dan kita mengirim, kita kan biasanya ngirim berdasarkan prioritas kan. Ini duluan transferkan kemudian ini. Nah kalau misalnya itu tidak pakai queue, bisa saja kan urutannya itu acak kan. Nah bagaimana kalau misalnya prioritas utama kita yang dikirimkan, malah itu yang tidak terkirim. Kenapa tidak terkirim? Karena yang di bawah ini sudah dikirimkan dan saldonya ternyata tidak cukup. Nah kayak gitu sih contohnya. Ya. Kira-kira contohnya seperti itu, dan mungkin nanti pada pelajaran selanjutnya sharing dengan pengalaman kalian juga mungkin akan ternyata ininya yang dinamakan. Kenapa ternyata saya pakai antriannya? Karena dulu saya waktu belajar otodidak, saya bingung itu. Kenapa sih saya harus belajar array? Kenapa setiap belajar pemrograman, kenapa harus selalu ada array? Padahal saya selama ini sudah bikin pemrograman, array itu gimana? Ternyata apa? Ternyata saya tidak tahu bahwa yang saya pakai selama itu ternyata array. Kenapa? Karena selama ini saya langsung otodidak kan, belajar otodidak, belum kenal teorinya dan seterusnya, langsung belajar. Dan saya kenapa sih array itu kayak ada terus dibahas? Padahal memang selalu saya pakai. Karena setiap saya menarik data dari database, itu pasti akan saya taruh di array. Array-nya itu yang akan apakah di looping atau dipanggil satu-satu data. Nah ini operasi dasar tadi ya yang kita bahas. Operasi dasarnya ada namanya MQ ya. MQ, dan di sini kita bisa menggunakan dua fungsi. Terus lupa nanti bisa share linknya, tenang. Tenang. Ada bisa menggunakan add maupun over ya. Jadi ini khusus untuk Java. Kalau misalnya kalian bikin queue sendiri, kalian bikin kelasnya sendiri, kalian boleh mengubah ini. Misalnya menambahkan data atau misalnya apa, menambahkan antrian, itu boleh ya. Ini hanya di Java. Kemudian ada namanya DQ. Ini bukan istilah terdepan ya. Jadi di sini menghapus elemen yang paling depan ya, dari antrian. Nah di sini kita bisa menggunakan dan ya dibantu lagi, dia mana coba dulu dibantu. Ya, dimasukkan saya di bawah itu biar tidak Pak. Oke, selanjutnya di sini. Ya, sudah aman semua? Ya, pin. Kalau pin itu di sini untuk melihat yang terdepan. Siapa yang paling duluan datang? Itu pin. Kalau kita menggunakan pin di stack, maka siapa sekarang yang paling atas? Paling atas. Ya. Kemudian size sama saja. Size ya, untuk melihat berapa sih antrian. Nah, kemudian ada namanya MC untuk mengecek apakah masih ada orang antri atau tidak nih. Jangan sampai kita tutup layanan ternyata masih ada orang. Kan bisa kacau dia, oh ngapain saya ngantri dari tadi ternyata tidak dilayani. Kalian bayangkan tuh kan, kalian ngantri di bank, ngantrinya mulai dari jam, anggaplah jam 2, tiba-tiba jam 4, udah silakan pulang semua dan tinggal kalian. Apa ini? Pernah nggak kalian mengalami? Kalau saya pernah. Ngantri di SPBU, harus ngirim kalian. Belum. Iya kan? Sudah lama kan? Ya kalau di kota-kota besar mungkin tidak ya, tidak mengalami itu. Tapi kalau kita kayaknya ya apa boleh buat. Makanya saya sekarang sudah tidak pernah lagi tuh antar di SPBU. Ya saya apa ya? Pokoknya kalau kecuali sedikit ya, misalnya sedikit kurang dari 10 antrian oke lah ya. Tapi kalau sudah panjang mengular kayak gini, saya dosa ngantri ngapain? Tidak mau lagi terulang itu. Antri pas dapat, dia sudah habis. Aduh, tidak enak sekali. Oke, sekarang masing-masing dibuka netlinknya. Ya, di komputernya. Silakan dibuka netlinknya. Di sini kita akan melakukan simulasi queue antrian di bank. Ya, tapi saya jelaskan dulu ya. Karena pertama di sini queue-nya itu ada di seperti biasa, ada di Java Util, ya. Java Util, maka kita harus mengimport queue-nya dulu. Kalau tidak diimport, maka kita tidak dapat mengakses tadi, tidak dapat membuat objeknya, tidak dapat mengoperasikan operasi-operasinya atau fungsi-fungsi yang ada di queue-nya. Makanya kenapa harus diimport dulu. Sama saja ketika kita ingin menggunakan scanner. Scanner sama kan? Posisinya juga sama, ada di Java Util. Okay.
kita bisa menggunakan atau kita bisa mengimport namanya link list. Link list itu sama saja kayak array list. Ya. Jadi ada tempat penampungannya. Makanya kenapa sebenarnya di queue, stack dan queue itu dikatakan sebagai struktur data logik. Kenapa dikatakan struktur data logik? Karena dia sebenarnya membutuhkan struktur data lain untuk mengaplikasikannya. Ya. Beda sama array yang dia betul-betul ada di memori, disimpan di memori. Ya. Kalau ini dia masih membutuhkan array list, link list. Nah, di sini kenapa kita menggunakan link list? Karena link list itu fleksibel, ya. Kalau kalian mau coba yang lain juga boleh, silakan. Tapi yang paling mudah menurut saya ini link list. Makanya di sini saya berikan contoh link list. Jadi yang pertama kita mengimport dulu semua kebutuhan kita, ya, seperti biasa. Kemudian di sini saya membuat kelasnya yang namanya simulasi antrian bank. Nah, ini terserah kalian ya namanya. Kemudian kita buat objeknya. Ini sama kayak membuat scanner. Kalian masih ingat cara membuat scanner? Siapa? Kalau scanner kan di sini scanner kan? Ya, Pak. Kebetulan di sini pakai keyboard atasnya. Kalau scanner kan tidak ada ya. Ya, Pak. Di bawahnya yang baru ditentukan. Kemudian namanya, kemudian view link list. Sebenarnya bertanya kenapa begini? Ya aturannya kayak gitu, Pak. Tidak mau protes, ya aturannya kayak gitu. Ya. Jadi memangnya seperti ini aturannya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa langsung menambahkan data. Ketika ini sudah dibuat, ya, nih objeknya sudah dibuat, maka kita langsung objeknya atau tempatnya sudah dibuat, antriannya sudah dibuat, maka kita bisa langsung menambahkan data ya. Data. Kalau misalnya ini belum ada, itu tidak bisa. Ya, gimana caranya? Kita mau simpan di mana sih nama-nama itu? Ya. Nah di sini saya cuma menambahkan 3, nasabah A, nasabah B, nasabah C, ya sebagai contoh saja. Kemudian, nah menggunakan fungsi Jadi kalian juga bisa menggunakan fungsi apa tadi? Over ya? Over. Oke, itu sama saja. Kemudian di sini saya mencoba untuk mencetak. Di sini kan saya menambahkan. Kemudian di sini saya mencetak, ya, mencetak antrian saat ini. Maka di sini langsung saja ini objeknya yang dicetak. Maka dia akan menampilkan semua data yang ada di dalam antrian. Oke. Saya bisa ya. Oke, selanjutnya di sini ketika saya ingin memanggil misalnya, jadi kalau kita mengatakan memanggil atau mengeluarkan, artinya mengeluarkan dari antrian ya. Ya, Pak. Ya, mengeluarkan dari antrian, artinya ya dia dipanggil antriannya. Kalau sudah dipanggil antriannya kan otomatis dia sudah tidak ada dalam antrian. Ya, Pak. Nah di sini kebetulan menggunakan fungsi remove, walaupun kalian juga bisa menggunakan fungsi pull. Ya. Kemudian saya cetak siapa sih yang saya panggil tadi, ya. Ini bisa kayak gini. Kemudian saya cetak lagi nih antriannya kayak gini. Nah di sini semestinya karena satunya sudah saya panggil, maka yang di dalam antrian sisa 2 ya. Ya, Pak. Kira-kira seperti itu. Nanti kita coba lagi untuk lebih. Ya sekarang kita tebak kode dulu ya. Untuk memperdalam pemahaman kita, seperti biasa kita akan melakukan tebak kode. Kalau tebak kode berarti saya yang ngoding, kalian yang menebak. Oke? Ya, Pak. Sebentar saya yang berikan soal, kalian yang ngoding. Oke. Oke, silakan diperhatikan. Yang tidak jelas boleh ke depan. Sudah kelihatan? Belum, Mbak. Belum ya. Oke. Boleh ke depan, yang tidak kelihatan, yang tidak jelas boleh dilihat. Sudah siap? Iya, Pak. Sudah siap semua? Siap, Pak. Oke, ini tebak-tebakan. Perhatikan dulu codingannya. Diperhatikan codingannya. Mana ya? Ya oke ya, perhatikan dulu. Kalau sudah siap, baru kita siap. Jelas ya, belakang jelas, Rif? Yes, jelas? Jelas, Pak. Nih. Kalau bisa menjawab, berarti sudah paham. Oke, kita mulai ya. 3 orang pertama dulu siapa? Belum tahu pertanyaannya kan? Siap dengan segala.
tahu pertanyaannya sudah rebutan angkat tangan. Oke, 3 orang pertama siapa? 1, 2, 3. Ini dulu nggak 3. 1, 2, 3. Oke, pertanyaannya apa yang tercetak sekarang? Mulai dari dia dulu. Diza dan Rama, Pak. Disa Dan Rama. kamu? Anwar, Disa, dan Rama. Kamu? Bisa dan Ram, Pak. Saya Bisa. Rama. Oke, kita lihat ya. Hasilnya adalah Disa dan Rama. Kenapa? Arif. Pak, Nah, kenapa bisa itu kan Remove tidak dipanggil, Pak. Kenapa bisa nggak? kenapa tidak dipanggil? Tidak usah dia. Kenapa tidak dipanggil? Kalau antrian remove langsung saja. Oh, saya kira harus dipanggil di shotnya, Pak. Apanya? Yang saya kira tadi itu nanti tuh Remove bisa berjalan kalau dipanggil di shotnya. Oh, shot itu gunanya untuk apa? Ngapain? Untuk mencetak kan? Iya. Iya benar. Terus Iya. kalau remove gunanya untuk Saya kira antrian bank nanti tuh Remove diketik di shot tambah antrian bank titik Remove baru bisa menghapus, Pak. Ternyata bisa Oh, begitu juga, Pak. enggak, justru aneh itu. Gini, kita harus bedakan dulu. Remove gunanya untuk Iya, iya, Pak. so gunanya untuk Print. mencetak ya. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Add gunanya untuk nambahkan. Iya, Menambahkan yang Iya, Pak. Oke? Iya. Kecuali kalau kita ingin mencetak ini, siapa yang dikeluarkan, maka dimasukkan ke sini. Iya, Di iya. shot. Itu yang saya maksud tadi, Pak. Iya. Iya. Kalau kita ingin, misalnya saya ingin tahu ya siapa yang di remove, saya masukkan ke sini. Iya, Pak. Tapi di sini, kalau saya memanggil remove, kalau saya memanggil remove, artinya Iya, Pak. dia langsung mengeluarkan atau memanggil yang paling depan. Iya, Pak. Paham ya? Paham. Paham semuanya? Apa ada pertanyaan dulu nih sebelum kita lanjut ke next tebak kode selanjutnya? Paham dulu sampai sini? Iya. Insyaallah. Oke, rep 2 ya. 2 dicatat ya. Oke, udah? Sudah, Pak. Oke. Nah, makanya kenapa bagusnya itu kenapa bagusnya kita tebak kode, karena terkadang pada saat kita menjelaskan kayaknya sudah paham ya. Dan pada saat implementasi, oh kayaknya bukan begitu pemahaman saya. Nah, makanya kenapa harus kita tebak kode sebelum kita latihan, ya? Oke, tebak kode selanjutnya. Belum ada? Nah, tebak kode selanjutnya. 3 orang pertama. Pertanyaannya dulu. Ya, pertanyaannya masih sama. Apa yang tercetak? 3 orang pertama. Atau? Oke, sudah dapat 3 orang. Silakan. Rama. Kamu? Saya. Ya, kamu katakan tadi kan? Apa? Silakan. Anwar dan Disa. Anwar dan Disa. Rama, Anwar dan Disa. Oke, kita bersama dulu. Bisa. Kenapa bisa? Kenapa Disa? Bukan bisa. Kenapa Disa? Kenapa Disa? Ayo, satu orang jawab. Kenapa Disa? Tunggu dulu, Pak. Kan tadi Disa Rama. Makanya perhatikan baik-baik codingannya. Perhatikan baik-baik codingannya. Karena hapus. Siapa yang menjelaskan? Satu orang. Angkat tangan dulu, saya mau menjelaskan kenapa bisa Disa. Ini codingannya sudah seubah ya, bukan codingan yang tadi nih, beda. Datang dulu. Ayo kira-kira kenapa bisa Disa? Tunggu, Pak. Ini sebenarnya soalnya ini terinspirasi dari tadi pertanyaanmu. Iya, terinspirasi dari pertanyaanmu tadi, makanya saya bikin untuk menambah pemahaman. Kenapa kira-kira bisa Disa? Kenapa bisa Disa? Kenapa Coba bukan? saya, Pak. Hah? Ya, silakan jelaskan. Mungkin Remove itu yang sebelum di shot, Pak. Ya mungkin loh, harus yakin. Iya, menghapus Anwar dan Remove di dalam shot itu menghapus Rama, jadi yang sisa terprint itu bisa, Pak. Belum tepat. Belum tepat. Belum tepat. Ayo yang lain, siapa? Pak.
Jadi mungkin Pak untuk remove pertama itu untuk mengambil Anwar. Ya. Jadi pertama itu di-set. Jadi otomatis tuh yang paling depan itu berubah lagi menjadi Diza. Oke, betul. Kemudian jika di remove lagi bakal ya Diza Pak yang keluar. Kalian paham ya? Depan. Atau tidak paham dengan penjelasannya? Iya. Kecuali begini. Di sini saya menambahkan Anwar. Siapa paling depan? Anwar. Kemudian saya menambahkan Diza. Siapa yang paling depan? Anwar. Masih Anwar. Berarti sekarang ada Anwar dan Bisa. Kemudian saya memanggil Anwar. Ya, Keluarlah Anwar. Iya, Pak. Siapa paling depan? Bisa. Bisa. Iya, Pak. Bisa paling depan kan? Ya. Kemudian saya tambahkan lagi Rama. Berarti sekarang ada Bisa. Bisa dan Rama. Sekarang saya panggil. Siapa yang saya panggil? Bisa. Rama. Oh iya, iya Pak. Saya panggil. Kecuali di sini tidak ada remove. Kecuali di sini tidak ada remove. Paham? Paham? Masih anu Pak, masih Ini tadi pertanyaanmu. Di sini, seandainya di sini saya show, maka di sini yang keluar adalah Anwar. no, Rama. Ya. Paham Pak? Paham kan? Ya. Ya, Kecuali di sini saya tidak ada remove, maka yang keluar adalah Bisa dan Rama. Tapi di sini kan remove gunanya untuk apa? Kemudian saya cek siapa yang saya panggil. Siapa yang saya panggil? Gimana? Kalau hasilnya adalah Rama, kayak gini codingannya. Ini saya pindahkan ke atas. Otomatis sekarang siapa yang dipanggil? Hah? Bisa dong? Bisa. Bisa dong? Yang dipanggil adalah Disa, cuma tidak dicetak. Ya Pak. Bedakan antara dipanggil dan dicetak, ya. Coba Pak. Coba kok tidak percaya sama saya? Bukan tidak. Kalau sekarang apa yang tercetak? Hah? Rama. Nah ini baru Rama. Ya Pak. Karena di sini yang dicetak adalah siapa Siapa yang di dalam antrian. Misalnya, Sisa siapa? kalau yang tadi yang dicetak adalah siapa yang dipanggil. Mau kan? Ya, catat kita tadi, yes. Ya Pak. Oke, nih kita bedakan lagi, kembali lagi codingan yang tadi. Nih, ya. Ya Pak. Kalau sekarang ini yang dicetak adalah yang dipanggil. Ya Pak. Kalau remove-nya dihapus, berarti yang dicetak adalah Yang semua yang di dalam antrian. Seandainya di sini saya kasih show di remove, maka yang keluar adalah di dalam. Anwar lah. Di shot di situ. Kan yang dipanggil pertama kali yang paling depan kan? Yang paling depan siapa? Anwar. Jadi intinya begini, yang dipanggil itu ya boleh dicetak, boleh tidak. Kalau saya tambahkan show, maka dia akan dicetak. Kalau saya hanya dipanggil saja, maka dia tidak akan dicetak. Ya? Paham. Makanya tadi saya bilang kan, perhatikan fungsinya remove, perhatikan fungsinya show. Show itu untuk mencetak. Dan tidak ada kaitannya apakah remove harus dicetak, no tidak juga. Jadi remove yang di situ Pak untuk cuma dipanggil, dan kalau ditambahkan show maka dia akan tercetak siapa yang dipanggil. itu akan menghapus Pak. Iya, pokoknya kalau remove dipanggil maka dia akan menghapus. Oh iya. Tapi kalau kita ingin melihat siapa yang dihapus, maka ditambahkan. Show. Oh iya. Paham ya? Berarti ini kayak fungsinya Pak, bisa sambil melihat pick, Ya. menghapus juga. Kalau pick itu yang paling depan. Kalau pick dia tidak mengeluarkan dari antrian. Iya Pak, tapi ini kan mengeluarkan dari antrian sekaligus bisa melihat juga Pak. Iya Pak. Iya. Nah, Iya. gitu. Iya Pak, maaf Pak. Oke, begitu kira-kira. Paham? Yakin nih paham? Insyaallah. Dikasih codingan lagi bisa? Oke. Next. Iya dong. makanya diperhatikan baik-baik. Ya. Oh. Sepuluh menit lagi ya.
Luar biasa. Belum kalau salah juga kamu buka. Kita buka coding dulu. Buka puasa. Oke. Terakhir. Ya. Sekarang perhatikan. 5 orang pertama lah. 5 orang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Ya, silakan. Ya, dulu lah. Ya, silakan. Anwar, terus bisa Anwar, kemudian Oke, 3. sama di Pak Anwar Ayo. Ya. Anwar sisa Rama. Anwar bisa apa? sama sih Pak, 2 kali panggil Anwar karena Iya. sama dia. Oke, silakan. Paham ya? Iya Pak. Paham. Oke, dari 5 orang yang paham semuanya. Siap paham ya? Ya Pak. Oke. Sekarang atau ada pertanyaan dulu lah? Ada pertanyaan? Masih ada masih bingung? Pak, Ya. kalau kosong itu Pak termasuk elemen atau bukan Pak? Kalau misalkan yang di dalam mantra itu kosong, termasuk elemen atau bukan itu Pak? Begini. Tidak ada Misalkan di sini Elemen kosong jadinya. Tapi Misalnya cuma dibuat saja kan? iya Pak. Ya, jadi kosong jadinya. Elemennya kosong. Jadi daerah Pak Dit. Tidak ada. Bisa berjalan SMT. Apa? Fungsi SMT tadi Pak. Iya, bisa. Kan SMT itu kan dia false atau true atau false kan? Iya Pak. Ah. Iya. Jadi kan begini, kalaupun sebenarnya ini sudah diisi, habis itu dipanggil-panggil semua, ujung-ujungnya akan kosong juga kan? Iya Pak. Apakah kalau kosong error? Tidak ada. Tapi jadinya dia kosong. Iya. Tapi ada kan? Iya, Ada. Bagaimana sih kosong tapi ada? Ada tapi kosong. Ada tapi tidak ada begini. Jadi ada tempatnya, tapi isinya tidak ada. Ya, kira-kira kayak gitu ya? Coba kode, udah selesai. Ada mau pertanyaan lagi sekarang? Buat tas lebih. Tapi kayaknya terlalu gampang ya? Gampang kan? Susah. Susah buat siapa? Wih, masa ini susah? Studi kasus simulasi penggunaan struktur data. Saja. Nah ini latihan aja lah ya. Kayaknya kita mau Jumatan ini. Ya Pak. Kalian ini aja. Ternyata sudah disiapkan. Masya Allah. Untuk mempersiapkan film penampilan di restoran. Nanti saya kirimkan linknya. Nanti Saya kirimkan linknya. mereka langsung berikut berikut menambah. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan sampai sini? Ayo Pak, bisa. Kapan ya? Kapan Pak? Tidak. Apa? Kamu mau sebelumnya? Ya udah lebaran lah ya. Ada pertanyaan dulu. Sebentar yang tidak paham. Pak, Ya. UTS-nya untuk AST gimana Pak? Ada atau tidak Pak? Oh tidak ada. Kayaknya tidak ada. Ada lah, masa tidak ada? Tapi sampai sini aja. Sampai apa ya? Masih ada 2 ya? Grab sama Tri belum ya? Oke, sampai sini kalau begitu. Tapi nanti 2 sih akan panjang tuh. Ada Grab, ada Tri, dan ada algoritma. Wah. Mau ujian kamu tahu? Ya apa lah? Ya, nggak usah. Sampai sini aja ya. Memang gitu lah. Oh, untuk Ya, tanggal dulu ujian. lah ya. Tapi jangan lupa coding. Ya, Tanggal ujiannya Pak, apakah sudah lebaran atau sudah lebaran aja. Kamu mau pas lebaran? Mau pas lebaran? Ini kapan mati ya? Ngeri. Desa dikit. Yang polisi nggak ada. Ngeri juga ada Harley Quinn di sini. Ada Joker di sini Pak. Kalian tahu Harley Quinn kan? Tahu Pak. Pacar menuju anjir.
Jadi kenapa? Aman? Iya Pak, ada nomornya, ada juga namanya. Ya, gitu Pak. Ya, Kasih ada nomornya itu Pak. ya ada. Kemarin sebenarnya itu jadi pertanyaan juga, makanya saya aneh ada yang bertanya di sini ya. Ada nomornya. Ada nomornya dan ada namanya. Boleh menggunakan boleh ya. Artinya itu kalau dipanggil nomornya bisa muncul namanya. Yes. Coba kita lihat. Kok kenapa kamu pernah? Oh bebas sih sebenarnya. Ya jelasnya ada nomor dan ada namanya. Apakah nanti ya pasti itu pasti kalau udah ini pasti terpanggil kan? Kan dia tidak akan memanggil nama kan, tapi dia memanggil urutan. Dia juga tidak peduli dengan nomor sebenarnya. Siapa yang isi dulu? Iya pokoknya urutan. Pak, Ya. menggunakan scanner atau tidak Pak? Bagus pakai scanner ya. Ya Pak. Oke pakai scanner. Dan memang harus kayaknya ya. Kalau tidak artinya kan input manual kan? Iya, banyak lagi. Ya. Tapi kan nggak usah dibahas di scanner kan? Udah lama sekali. Mestinya udah di luar kepala itu. Di luar kepala tidak ditahan. Oke, aman? Ada yang lagi ya? Kita mau Jumatan oleh Pak. 15. Ya. Oke, saya rasa demikian pelajaran tentang Q. Diperbanyak kelasan lagi, apalagi nanti ini kan akan libur ya. Jadi pekan depan kita sudah tidak masuk lagi. Nanti kita ketemu lagi setelah ya, amin. Amin betul. Ya, jadi insya Allah kita ketemu lagi setelah Lebaran. Setelah Lebaran nanti ada oleh-oleh tugas, dan ada oleh-oleh UTS. Kue kita itu kue-kue. Ya. Jadi tolong dipersiapkan baik-baik untuk yang mudah-mudahan kalian pulang di kampung praktis lagi kembali udah siap lagi ya. Sudah lagi. Ya sekaligus saya mau maaf lahir dan batin jika tapi tidak ada ya. Oke. Mohon maaf dan belajar atas roasting yang betul-betul menjadi kenyataan. Jadi kita saling maafkan saja ya Lebaran ini. Baik itu sengaja maupun tidak disengaja, walaupun saya bisa disengaja. Oke, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya harus